Siap belajar firman Tuhan? Amin. Oke, baik. Tema tahunan dari gereja saudara sekarang tahun ini adalah pemuridan. Ya, memuridkan orang. Sebelum kita belajar tentang pemuridan, kita harus mengenal dulu konsepnya Tuhan tentang pemuridan itu sendiri. Kegagalan gereja yang terbesar dan fatal, ya. Kegagalan gereja yang paling besar dan paling fatal bukan gereja tidak punya sekolah teologi. Sekolah teologi ada di mana-mana. Bukan gereja tidak punya alat musik, tidak punya gedung gereja, bukan. Bahkan penginjilan pun luar biasa. Tadi siang saya dengar berita salah satu gereja di Los Angeles area ini baru mission trip ke Flores 3 minggu. Wah, luar biasa. Dan saya tahu gereja itu tiap tahun selalu buat mission trip ke Indonesia. Pak Gembala baru dari Timor ya, saya dengar. Oh iya, Timor ya? Iya, Timor ya, dari Timor. Jadi penginjilan pun tetap berjalan. Lalu apa yang gagal dari gereja? Iblis tidak pernah panik, tidak pernah takut dengan semua aktivitas kegerejaan. Ada doa malam, doa pagi, retreat, seminar, ya KKR. Iblis tidak pernah panik dengan semuanya itu. Maka itu jalan terus. Tapi satu ini yang iblis paling tidak suka, memuridkan orang. Pesan Tuhan Yesus yang terakhir sebelum dia naik ke surga, dia tidak pesan kepada murid-muridnya, kepada gereja, buat gereja yang banyak, buat ini, buat itu. Enggak. Ada 2 pesan yang penting pada saat dia mau naik ke surga ini. Yang pertama adalah pergilah kamu ke seluruh dunia beritakan Injil itu. Nah, itu sudah. Kita tahu gereja Eropa berapa abad yang lalu sampai ke Indonesia juga itu Eropa luar biasa. Di Amerika Latin luar biasa penginjilan. Ke Afrika, berapa negara Asia, mau Tiongkok, India semuanya itu gereja Eropa penginjilan. Setelah itu Tuhan Yesus berkata, dan jadikanlah, saya teruskan, segala bangsa apaku muridku, bukan jemaatku, murid. Saya mengikuti perkembangan gereja di dunia. Ternyata pemuridan dari seluruh gereja di dunia itu nggak sampai 0,5%, 0,002. Bayangkan kecil sekali. Oke, itu kita akan bahas selanjutnya. Saya kembali kepada poin. Mengapa gereja bisa melupakan pesan penting ini dan jadikan segala bangsa itu muridku? Karena kalau gereja berhasil membuat semua bangsa murid Yesus, neraka kosong. Oh enggak, amin. Neraka kosong. Kenapa? Karena nggak ada orang ke neraka lagi. Inti daripada pemuridan 3 kali atau lebih selama Yesus hidup itu berkata begini, seorang murid tidak lebih dari gurunya. Pernah dengar kata itu? Itu intinya. Jadi hasil pertama dan yang terutama dalam pemuridan adalah membuat semua orang yang sudah diinjili itu jadi serupa Yesus. Itu finalnya. Nah, iblis gak suka ini. Iblis tidak melarang orang jadi Kristen, tidak.
Saya mengikuti di sosial media berapa hari terakhir di Pakistan, di Irak, berapa ribu pengungsi dari Suriah, dari Timur Tengah yang di Eropa terima Tuhan Yesus. Baca nggak ikut berita? Wah, luar biasa. Nah, kita nggak boleh puas dengan begitu banyaknya orang percaya Yesus. Sebab kalau tidak dimuridkan, nggak ada gunanya. Sebab nggak akan jadi seperti Yesus. Oke, saya beri pertanyaan. Walaupun tidak semua kita suka foto, ya, bukan fotografer itu, nggak semua kita. Di samping juga mahal biayanya. Tapi saya percaya semua kita suka difoto. Loh, kok enggak? Belum suka selfie, dikit selfie. Nah, ada satu hal penting yang suka foto. Bukan alatnya, bukan kameranya, bukan smartphone-nya. Fokus. Anda tahu nggak itu? Nanti nggak kata fokusnya. Aduh, saya tanya jawab, sudah saya tanya. Wanita atau ngomong ini. Susah sekali saya bicara. Saya ini seorang guru, jadi kalau saya ngajar harus ada interaksi. Tahu fokus? Tahu. Apa jadinya kalau orang foto sesuatu objek nggak fokus? Kayak hasilnya apa? Buram. Betul? Enak nggak melihat sesuatu yang buram? Bisa nggak kalau orang melihat yang buram, wih bagus sekali ya, melihat si buram itu aja sudah. Ya katanya itu yang kabur. Buram kok bilang bagus bagaimana? Saudara, hidup Kristen yang tidak fokus. Jadi apa? Buram. Nah, kalau orang luar kita melihat kita sedang buram, mereka suka nggak melihat kita? Enggak. Matanya rusak juga. Kedip-kedip. Apa sih? Apa sih? Nah, kita lihat dua ayat di Alkitab. Ini fokus. Pertama Roma 8:29. Ayo kita lihat. Dua ayat ya. Ada beberapa lagi, tapi saya fokuskan ke dua ayat ini saja. Nah, jadi apa saja yang Bapa di surga buat lewat Tuhan Yesus, apa saja, menyembuhkan orang, memberkati orang, menghibur orang susah, menolong orang punya masalah, apa saja, ujungnya, finalnya, finishnya selalu kepada dua ayat ini. Udah? Roma 8:29 ada nggak di PowerPoint? Halo, PowerPoint, multimedia di situ? Nggak ada. Siapa namanya? Halo, Ibu, kok Ibu baca sendiri? Multimedia juga. Halo, Ibu, loh, ini loh saya tanya. Masih sendiri Ibu di situ? Masih dicari. Roma 8:29. Ya, boleh bahasa Inggris, boleh bahasa Indonesia. Ya. Kalau ada bahasa Jawa saya lebih suka. Bagus bahasa Jawa. Suara nggak bisa bahasa Jawa, rugi. Percaya nggak kalau nanti di surga ada bahasa Arab dan bahasa Jawa? Ya, kau percaya? Nggak percaya. Oke. Ayah, kok biru nggak kelihatan? Biru. Ya, ini finalnya ya, ini fokusnya. For those God for ada nggak? Oh, cuma New International Version. Oke. For those God foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son. Ini fokus. Semua orang yang dipilihnya dari semula ditentukannya, predestined, ditentukannya untuk menjadi serupa dengan siapa? Siapa anaknya itu? Tuhan Yesus.
Jadi apa saja yang Tuhan buat, saya ulangi tadi, menyembuhkan orang, memberkati orang, menghibur orang, menolong orang, buat mujizat, itu bukan tujuan. Tujuannya adalah supaya kita semua jadi apa pada akhirnya? Seperti Yesus. 1 Yohanes 3 ayat 2. 1 Yohanes 3 ayat 2. Ini lebih tegas lagi. 1 Yohanes 3 ayat 2. Mana? Oke, kacang biru lagi. Maaf. Dear friends, now we are children of God. Saudara-saudara yang terkasih, kita sekarang ini adalah anak-anak Tuhan. Itu gak diragukan. Ada yang ragu-ragu jadi anak Tuhan? Kira-kira aku sudah tahu belum ya? Itu belum dibaptis lagi kalau begitu. Sekarang dikatakan, now we are children of God. Kita ini anak-anak Tuhan sekarang. Tapi, ya, and what we will be has not yet been made known. Tapi sekarang ini kita belum tahu kita ini seperti siapa. Ternyata proses ini seperti semua anak bayi. Walaupun tidak semua kita punya anak, tapi pasti saudara, yang namanya bayi wajahnya berubah-berubah. Kadang-kadang kayak papanya, kadang-kadang kayak mamanya, nanti berarti kayak emaknya, tapi jadi kayak tetangganya mas. Bahaya. Kau pembantunya, oh jangan dong, ada yang kalau ini celaka kalau kayak pembantunya. Semua ya, karena terlalu banyak pembantu, betul, kalau itu saya setuju. Maka itu ya, walaupun orang kaya di Indonesia, saya larang punya babysitter untuk ngurus semua untuk anak. Saya marah. Babysitter hanya untuk urusan yang bukan pribadi hubungan mama dengan anak. Itu silakan. Kenapa? Lihat di Indonesia banyak contoh. Kalau babysitter pulang lebaran, anak nangis. Mama nggak pulang, anak kan nangis. Terus anaknya siapa? Pernah kedengar kejadian begitu nggak? Nah itu karena kita pembantu, betul kan? Nah, jadi walaupun kita ini sekarang setelah bertobat, mengaku dosa, dibaptis, terima Roh Kudus, pasti kita ini anak-anak Tuhan, nggak diragukan. Tapi belum nampak kita ini seperti siapa nanti. Nah inilah sebuah periode, sebuah tenggang waktu yang namanya pemuridan, discipleship. Terus dikatakan, but we know that when Christ appears, dan kita tahu pada saat Kristus menyatakan dirinya kepada kita, itulah pemuridan, discipleship. Waktu Yesus menyatakan dirinya kepada kita, ayo kita baca sama-sama kalimat terakhir. 1, 2, 3. Ayo ulangi. 1, 2, 3. We shall be like Him. Like Him. Bahasa Indonesia lebih tegas. Maka kita akan sama seperti Kristus. Saudara yang sudah lama di Amerika masih belum pintar bahasa Inggris, nggak apa-apa. Sebab bahasa Indonesia itu jauh lebih bagus dan lebih murah daripada bahasa Inggris. Contoh, kopi hitam 5.000 rupiah, black cafe 5 dolar. Aduh, kebalan sebagian sulit ini kalau bahasa Inggris kan. Serius. Pecel 10.000. Salad with tuna sauce 15 dolar. Loh, betul nggak? Kok nggak ngerti saya ngomong? Bahwa bahasa
Indonesia itu lebih murah, lebih bagus daripada bahasa Inggris. Ada orang jual apartemen atau kondominium, ditulis begini, inilah apartemen pinggir danau, harganya 300 juta. Begitu jadi bahasa Inggris, apartment on the lake side 2 miliar. Ngerti nggak maksudnya? Ya, ini di Indonesia. Kuburan tanah kusir, paling jahat cuma 300.000. Ya begitu ganti San Diego Hills. Ngerti nggak maksudnya? Kalian semua orang Indonesia suka nggak apa-apa lah. Ternyata bahasa Indonesia itu luar biasa. Amin. Itu nggak apa-apa. Ini karena kita suaranya Amerika, saya ikuti dengan bahasa Inggris sedikit lah ya. Jadi ketika Tuhan Yesus menyatakan dirinya kepada kita, yang tadinya kita belum mirip